Tahukah kamu bahwa semua makhluk hidup itu bergerak? Bahkan tumbuhan yang kelihatannya diam saja ternyata bergerak loh. Nah, pada video ini kita belajar bersama yuk tentang gerak pada makhluk hidup. Walaupun semua gerak terjadi pada makhluk hidup, tapi ada beberapa gerak yang tidak bisa kita amati. Hal ini terjadi karena ada beberapa gerak yang membutuhkan waktu dan terjadi secara perlahan-lahan. Nah, gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi dua. Satu, gerak pada hewan. Dua, gerak pada tumbuhan. Secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah bentuk dari reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, dan juga sirip, sehingga gerakan pada hewan disebut dengan gerak aktif. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan tidak memiliki alat gerak aktif, sehingga gerakannya disebut dengan gerak pasif. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tumbuhan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1. Gerak autonomi, 2. Gerak aisonom, dan yang ketiga adalah gerak higroskopis. Gerak autonomi. Gerak autonomi adalah gerak yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Para ilmuwan menduga gerakan ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerakan pada plasma sel. Gerak aisonom terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan yang berasal dari luar. Contohnya, gerakan seperti pada putri malu. Gerak higroskopis. Gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-sel yang mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Misalnya, terbukanya buah cemara. Pada umumnya, hewan dikelompokkan menjadi dua. 1. Hewan vertebrata. 2. Hewan avertebrata. Apa itu vertebrata dan avertebrata? Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kebalikannya, artinya tidak. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya seperti bekicot. Bekicot bergerak menggunakan kaki pada bagian ototnya. Hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang dan otot sebagai alat geraknya. Tulang pada hewan vertebrata berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan ototnya berfungsi sebagai alat gerak aktif. Contoh alat gerak pada hewan vertebrata yaitu bisa berupa kaki, berupa sayap, atau berupa sirip. Burung menggunakan sayapnya untuk bergerak atau terbang. Dengan gabungan otot yang kuat dan tulang yang bersifat ringan, kempakan sayap pada burung
akan membuat gaya angkat yang memungkinkan burung untuk terbang. Sekarang jawab pertanyaan berikut ya. 1. Apa itu gerak? 2. Ada berapa gerak pada makhluk hidup? 3. Sebutkan macam-macam gerak pada tumbuhan.